Assalamualaikum, selamat siang sahabat Jawa Timur. Jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dalam program Breaking News Jatim News Today. Dan spesial sekali siang hari ini kita nanti akan berbincang terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi di Jawa Timur bersama dengan Kepala Kelompok Analisa dan Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda, Randy Irawadi SSI. Breaking News Jatim News Today kali ini juga disiarkan serentak bersama Radio Jaringan, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Madiun, RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk, Ralita Pamekasan, Suara Gresik, Praja Angkasa Trenggalek, dan juga Pradia Suara Tuban. Dan untuk siang hari ini kita sudah tersambung via Zoom bersama dengan Bapak Randy Irawadi SSI. Assalamualaikum, selamat siang Pak Randy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Atika. Ya, apa kabar? Baik Mbak Atika. Alhamdulillah, iya. Selamat menjalankan ibadah puasa juga ini di hari pertama, tetap semangat bertugas begitu ya Pak Randy? Iya, tetap semangat Mbak. Iya, baik. Nah, menyapa juga bersama dengan seluruh sahabat Jawa Timur di program Jatim News Today Breaking News potensi bencana hidrometeorologi di Jawa Timur. Kita mengingat kembali beberapa waktu yang lalu sempat dikejutkan juga dengan kejadian adanya bencana adanya gempa ya yang terjadi di titiknya di Malang waktu itu Pak Randy ya. Betul. Sebetulnya akan tapi Selatan Malang, dan ini ternyata berdampak juga ataupun dirasakan juga di beberapa kota kabupaten lainnya yang ada di Jawa Timur. Nah, mengingat kejadian kemarin itu sebetulnya bagaimana penyebabnya sehingga itu bisa berdampak juga ke kota kabupaten lain yang ada di Jawa Timur, Pak Randy? Ya Mbak, terkait gempa kemarin memang kejadiannya adalah berada di zona subduksi bawah. Jadi berada di sekitar 80 km di bawah daerah patahan Megatrust. Jadi ini bukan di daerah Megatrustnya, tapi di bawahnya Megatrust. Kenapa berimbas ke kabupaten yang lain? Karena semakin dalam pusat gempa, maka pergerakan gelombangnya atau efek dari gelombang gempanya akan semakin lebar juga. Seperti bentuk segitiga. Jadi Mbak, ketika semakin tinggi jari-jari segitiganya, maka akan semakin luas diameter dari efek gempanya, Mbak. Dan penyebabnya karena apa itu, Pak? Apakah ini berkaitan juga dengan tema kita kali ini tentang hidrometeorologi sendiri begitu, Pak Randy? Sebenarnya kalau kita ngomongin gempa akan berbeda dengan hidrometeorologi karena gempa itu adalah efek dari batuan atau pergerakan lempeng bumi, sedangkan hidrometeorologi adalah efek dari sirkulasi atmosfer, Mbak. Jadi kemarin memang terjadi pergerakan lempeng, yaitu di lempeng Indo-Australia di sekitar 80 km itu terjadi pergerakan sesar naik dan turun sehingga menyebabkan pergerakan gempa yang awalnya kita rilis 6,7, kemudian kita pemutakhiran atau setelah dihitung dengan satu gelombang penuh, maka kekuatan gempanya menjadi 6,1 skala Richter. Oke, nah dari hidrometeorologi sendiri sebetulnya ada tidak sih bisa dijelaskan nih Pak Randy tentang contohnya bencana yang masuk dalam kategori bencana hidrometeorologi? Ya, kalau bencana hidrometeorologi sendiri adalah bencana yang diakibatkan oleh kondisi cuaca atau atmosfer, yaitu seperti contohnya angin kencang, kemudian sambaran petir, kemudian hujan es seperti yang terjadi kemarin di sekitaran daerah Krian di siang hari terjadi hujan es, kemudian juga angin puting beliung, longsor, banjir dan lain-lain. Oke, jadi lebih karena potensi bencana, karena cuaca begitu ya yang menyebabkan hidrometeorologi ya, bukan karena ini ya seperti kejadian alam gempa kemarin itu ya Pak Randy ya? Bukan. Oke. Bukan Mbak Atika. Iya. Nah, berarti sekarang untuk Jawa Timur sendiri sudah memasuki musim yang seperti apa nih Pak Randy? Ya, untuk Jawa Timur sendiri saat ini sedang di masa peralihan atau biasa disebut dengan pancaroba.
dan akan memasuki musim kemarau nanti di Mei Dasarian 1 sebagian besar. Kemudian sebagian juga akan memasuki musim kemarau di Mei Dasarian kedua, Mbak, nanti gitu. Oke, nah beberapa tempat di Sidoarjo kemarin juga sempat terjadi di Jawa Timur juga ya, lebih tepatnya juga ada angin kencang seperti puting beliung begitu yang juga sempat terjadi begitu. Nah, apakah ini nanti ke depan juga ada potensi masih akan muncul lagi nih puting beliung, Pak Randy? Ya, bencana yang perlu diwaspadai ketika masa peralihan atau pancaroba memang salah satunya adalah puting beliung, Mbak. Jadi puting beliung itu potensi terjadinya atau peluang terjadinya pada saat masa pancaroba atau masa peralihan lebih tinggi daripada saat musim hujan sendiri malahan. Jadi bisa dinyatakan bahwa potensi terjadinya puting beliung untuk wilayah Jawa Timur itu masih akan cukup tinggi nanti hingga musim kemarau. Justru kemarau, justru bahayanya puting beliung gitu ya Pak. Nah, kota kabupaten mana saja nih yang masih potensi terjadi hal seperti itu Pak? Ya, yang berpotensi terjadi angin puting beliung hampir merata di seluruh wilayah Jawa Timur, Mbak, terutama untuk di daerah dataran tinggi. Kemudian di daerah perkotaan juga berpotensi terjadi angin puting beliung, malah justru karena di mana daerah perkotaan itu terjadi perbedaan suhu yang cukup signifikan bila terjadi hujan. Ya, baik, saya ke redaksi dulu. Ada yang, ya saya bersama dengan Mega di redaksi. Silakan Mega. Iya, ini ada pertanyaan dari beberapa rekan-rekan teman-teman sahabat Suara Sidoarjo. Pertanyaannya mengenai seputar bencana alam hidrometeorologi seperti cara penanganan kasus banjir yang sering terjadi di daerah Porong, utamanya Jalan Raya Porong yang sering terendam banjir. Bagaimanakah cara atau tindakan bagi pemerintah dalam mengupayakan mitigasi bencana tidak terjadi banjir kembali? Ya, mungkin ada masukan begitu ya dari BMKG apa sebetulnya yang bisa dilakukan begitu untuk menghindari beberapa bencana seperti adanya banjir ataupun jika memang masih terjadi angin puting beliung begitu Pak Randy. Ya, untuk studi kasus daerah Porong, memang daerah Porong ini karena akibat adanya tanggul penahan dari lumpur itu mengakibatkan sirkulasi atau jalan air yang seharusnya normal menjadi tidak normal untuk daerah Porong terutama, sehingga menyebabkan beberapa juga aliran sungai itu terakhir saya bertemu dengan dinas perairan bahwasanya beberapa aliran sungai di sekitar daerah Porong memang berubah arah. Jadi solusinya untuk pemerintah mungkin perlu ditingkatkan irigasi atau saluran-saluran baru untuk daerah Porong untuk menampung debit air yang lebih tinggi lagi, karena memang daerah Porong di situ hujannya cukup deras ketika musim hujan, cukup cenderung ekstrim dan daerahnya cukup cenderung rendah daripada daerah lain, sehingga potensi terjadinya banjir di daerah Porong lebih tinggi daripada wilayah Sidoarjo yang lain dengan intensitas hujan yang sama. Ada yang bilang perubahan cuaca itu sebetulnya hanya pemicu saja. Sebetulnya kalau misalkan terjadi kejadian seperti adanya angin puting beliung dan lain-lain, ini adalah karena faktor alamnya sendiri begitu ya. Penyebab utamanya adalah kerusakan lingkungan. Menurut Pak Randy sendiri seperti apa nih Pak? Ya, saya setuju dengan hal itu karena memang kondisi perubahan cuaca yang menjadi cenderung lebih ekstrim di akhir-akhir ini memang salah satu dampak dari perubahan iklim atau climate change yang terjadi di seluruh dunia. Jadi perubahan ini mengakibatkan kondisi cuaca yang seharusnya awalnya tidak pernah terjadi di Indonesia, seperti angin puting beliung hanya terjadi atau mulai terjadi di Indonesia hanya di 10 tahun terakhir atau 1 dekade terakhir. Kemudian hujan es dulu merupakan hal yang sangat jarang terjadi di Jawa Timur, mungkin hanya akan terjadi di wilayah dataran tinggi seperti Malang, tetapi sekarang bisa terjadi dimanapun, bahkan di Surabaya dan Sidoarjo sudah beberapa kali terjadi hujan es. Ya, itu merupakan salah satu side effect atau efek samping dari perubahan iklim, seperti para ahli bilang bahwasanya ketika iklim yang kamu harapkan maka cuaca yang kamu dapatkan. Jadi cuaca itu merupakan salah satu efek dari perubahan iklim. Dengan adanya perubahan iklim yang terjadi saat ini,
menyebabkan intensitas atau kondisi perubahan cuacanya yang terjadi itu cenderung lebih tinggi daripada normalnya, Mbak. Oke. Nah, ini dia. Tapi BMKG pernah mengeluarkan rilis sepertinya ya, menyampaikan bahwa sebetulnya 95% bencana alam ini adalah bencana hidrometeorologi. Benar begitu ya, Pak Randy? Untuk Jawa Timur ya, berdasarkan data dari teman-teman BPBD ya, Mbak ya, BPBD Jawa Timur, bahwasanya bencana di Jawa Timur hampir 95% merupakan bencana hidrometeorologi, Mbak. Iya. Nah, tapi melihat beberapa titik ataupun kejadian kemarin seperti di Lumajang sendiri itu kan juga ada beberapa lokasi yang di sana terlihat ada tebing yang memang cukup tinggi begitu ya. Pada saat terjadi gempa pun bahkan ada 2 batu besar yang sampai terjatuh begitu dan itu menyebabkan korban begitu Pak Randy. Nah, ini melihat dari potensi bencana ini seperti apa kalau menurut Pak Randy? Karena Jawa Timur juga masih banyak ya beberapa kota kabupaten lainnya yang wilayahnya itu masih juga banyak tebing-tebing seperti di Trenggalek itu juga cukup banyak juga begitu Pak Randy. Bagaimana? Ya, jadi memang selain longsor karena gempa, jadi sebenarnya kita juga sering menyampaikan bahwasanya wilayah-wilayah yang berbatasan dengan tebing atau dataran tinggi sangat berpotensi terjadi longsor saat musim hujan ataupun ketika musim kemarau nanti. Misalnya musim kemarau ini akan cenderung panas beberapa lama, kemudian tiba-tiba daerah tebing atau dataran tinggi tersebut diguyur hujan lebat. Nah, itu juga perlu diwaspadai potensi terjadinya longsor akibat hujan lebat dalam 1 hari. Jadi karena kondisi tebing yang ada sekarang di wilayah Jawa Timur mungkin tidak sama dengan kondisi seperti yang sebelumnya, mungkin sekarang sudah mengalami pengalih fungsian lahan atau apapun itu namanya, itu yang menyebabkan daya tampung air dari tebing tersebut menjadi berkurang ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi ataupun terjadi goncangan akibat gempa, maka tebing-tebing itu akan mudah longsor, Mbak. Oke, baik. Ya, ya. Nah, ini dia. Terakhir Pak Randy ini menyampaikan terkait dengan pembahasan kita tentang hidrometeorologi begitu. Jadi bisa disampaikan lagi untuk secara detailnya wilayah Jawa Timur yang dalam waktu dekat masih berpotensi terjadi cuaca ekstrim di wilayah mana saja Pak ini untuk potensinya dan sampai di level manakah begitu untuk kewaspadaan terkait cuaca ekstrim sendiri di Jawa Timur? Ya, untuk wilayah yang masih berpotensi cuaca ekstrim selama masa peralihan atau pancaroba ini yang perlu diwaspadai, jelas wilayah Surabaya, Sidoarjo masih perlu diwaspadai. Kemudian Kepulauan Garam Madura, Sampang, Pamekasan, Bangkalan hingga Sumeneb. Kemudian juga wilayah tengah mulai dari wilayah Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, kabupaten maupun kota, Batu, kemudian Lumajang, Jember hingga Banyuwangi itu masih akan perlu diwaspadai potensi adanya hujan tiba-tiba dengan intensitas yang cukup lebat, biasanya akan disertai dengan peningkatan kecepatan angin dan potensi sambaran petir yang cukup tinggi untuk wilayah-wilayah tersebut. Jadi itu perlu diwaspadai. Kemudian levelnya sampai mana? Levelnya bila mana sedang berkendara dalam kondisi cuaca yang seperti itu lebih baik kurangi kecepatan atau berhenti sebentar, tapi tidak untuk berteduh di bawah flyover karena itu juga berbahaya. Juga perlu diperhatikan juga jangan berteduh di sekitar baliho ataupun pohon-pohon yang kondisinya tidak bagus karena berkemungkinan ketika awal terjadinya hujan atau saat terjadinya hujan biasanya kecepatan anginnya cukup tinggi yang dapat merobohkan baliho yang kondisinya kurang bagus ataupun pohon yang kondisinya sudah lapuk, Mbak. Ya, ini berarti potensi untuk cuaca ekstrim atau peralihan ini kira-kira sampai bulan apa ini Pak Randy? Kita perakirakan nanti sampai Mei Dasarian 1 karena untuk wilayah Surabaya dan Sidoarjo Mei Dasarian 1 sebagian besar sudah memasuki musim kemarau atau Mei minggu pertama itu sudah memasuki musim kemarau untuk wilayah Surabaya Sidoarjo. Sedangkan untuk wilayah lain sebagian besar di wilayah Surabaya juga akan memasuki musim kemarau di Mei minggu pertama dan minggu kedua. Oke. Baik. Ya, Pak Randy berarti ada tips nih yang mungkin bisa disampaikan bagaimana nanti misalkan tindakan untuk bisa mengurangi terkait potensi cuaca hidrometeorologi ini atau bencana hidrometeorologi ini, Pak. Ya, yang perlu diwaspadai adalah ketika sudah mulai terlihat tampak awan hitam pekat
seperti bunga kol atau yang biasa kita sebut awan cumulonimbus. Bila Anda berada di daerah terbuka dengan kondisi tidak ada pohon-pohon ataupun yang lebih tinggi dari Anda, mohon segera menghindari daerah itu karena ditakutkan potensi sambaran petir yang cukup tinggi. Tetapi tidak juga disarankan untuk berteduh di bawah pohon karena sambaran petir masih bisa mengenai Anda ketika petir itu menyambar pohon. Kemudian bila sedang berkendara, harap mengurangi kecepatan atau berteduh lebih dahulu jika kondisi hujan cukup lebat karena bisa mengurangi jarak pandang. Kemudian dengan kecepatan angin yang cukup tinggi dimungkinkan dapat menyebabkan baliho-baliho ataupun pohon yang kondisinya kurang bagus bisa roboh. Oke, baik. Pak Randy, terima kasih banyak atas waktu, sharingnya, juga tips yang sudah dibagikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua sahabat Jawa Timur yang sedang menyimak perbincangan kita siang ini. Kembali selamat bertugas untuk Pak Randy. Salam sehat dan semangat selalu Pak Randy. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika. Ya, sahabat Jawa Timur, demikian perbincangan kita bersama dengan Bapak Randy Irawadi SSI, Kepala Kelompok Analisa dan Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda di program Breaking News Jatim News Today, potensi bencana hidrometeorologi di Jawa Timur, yang juga disiarkan serentak bersama radio jaringan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Madiun, RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk, Ralita Pamekasan, Suara Gresik, Praja Angkasa Trenggalek, dan Pradia Suara Tuban. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host pamit dulu undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat siang.